Selamat datang di materi ke-10 mata kuliah pemrograman web client. Ini rencananya materi terakhir online ya, jadi setelahnya PTM. Materi ke-10 ini tentang dasar-dasar JavaScript, sedikit aja ini. Yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari JavaScript? Salah satu alasannya adalah JavaScript ini dianggap sebagai salah satu bahasa pemrograman yang paling populer, paling banyak penggunanya karena salah satunya ya mudah. Kemudian JavaScript ini sudah lama dipakai sebagai bahasa pemrograman untuk web, HTML. Untuk penulisan JavaScript di dalam kode HTML yang diproses di sisi klien itu bisa dituliskan seperti ini. Di sini ada, kita masukkan keyword atau text script, kemudian language JavaScript, kemudian kita masukkan coding JavaScriptnya di sini. Kemudian seperti halnya tag lainnya, text script ini perlu ditutup. Oh ya, ini ada dua cara ya, ada script language JavaScript atau script type text / JavaScript. Yang banyak digunakan yang kedua ini. Kemudian mungkin bagi yang sudah biasa memprogram, untuk menulis komentar ditulis dengan dua garis miring. Kemudian untuk komentar yang beberapa baris, garis miring ditambah tanda bintang, kemudian tulisan di bagian akhirnya bintang garis miring. Sama persis seperti kalau kita bikin program yang lainnya ya, ada banyak ini. Misalnya Anda bikin C# itu juga seperti itu. Kemudian tag script ini bisa diletakkan di bagian head dan biasanya diletakkan di sini. Kemudian juga bisa diletakkan di bagian body seperti ini contohnya. Kemudian juga bisa menggunakan file eksternal seperti halnya kalau kita pakai file CSS eksternal ya. Ini khususnya apabila file JavaScript itu terlalu banyak jika dimasukkan ke dalam HTML dan tidak praktis ya. Kemudian untuk penulisan JavaScript yang menggunakan file eksternal, kita tulis seperti ini, script language JavaScript, kemudian source, kemudian nama file JavaScript-nya, kemudian kita tutup script-nya. Kemudian bagian berikutnya yang juga penting dalam JavaScript ini adalah event handler ya. Jadi seperti namanya, event handler ini itu dipakai untuk menangani event. Event itu misalnya user mengklik tombol mouse, contohnya seperti ini ya. Di sini ada, pada saat user mengklik tombol tertentu di dalam sebuah website, perintah yang dijalankan adalah seperti ini. Jadi perintahnya adalah get element by ID. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya, yaitu tentang DOM, Document Object Model. Berikutnya materinya adalah tentang variabel. Secara umum di JavaScript itu ada 4 cara dalam mendeklarasikan sebuah variabel. Yang pertama adalah menggunakan var, artinya variabel ya. Kemudian let, kemudian constant, const, dan tidak pakai apa-apa. Kalau saya sendiri lebih suka tidak pakai apa-apa, menghemat kalori ya. Tapi terserah, kalau Anda ingin lebih keren, Anda bisa menggunakan var atau let. Nah, ini perbedaannya di sini, kita bisa menggunakan keempat variabel, tipe variabel ini
Contohnya seperti ini ya. Ini kalau dijalankan hasilnya sama semua. Jalankan hasilnya sama. Nah ini biasanya variabel keyword var itu dipakai dalam coding JavaScript sebelum tahun 2015. Kemudian let dan const ini ditambahkan setelah tahun 2015. Kemudian apabila file HTML Anda ini nantinya mungkin akan dijalankan di browser yang lama, misalnya browser versi tahun-tahun sebelumnya, itu pastikan Anda menggunakan var. Ya, karena browser setelah 2015 itu bisa pakai let atau const. Kemudian intinya seperti ini. Jika variabel itu dipakai secara umum, kita bisa pakai konstan. Kemudian nah yang kedua, let dan var ini perbedaannya seperti ini. Ini ya. Jadi var itu dapat diakses di seluruh bagian dari fungsi di mana variabel itu ditentukan. Tapi kalau let itu hanya bisa diakses dari bagian fungsi di mana variabel itu ditentukan. Contohnya seperti ini ya. Jadi untuk log kedua ini akan terjadi error, reference error, karena variabel ini dideklarasikan di dalam tanda kurung kurawal buka kurung kurawal tutup di dalam sebuah function. Perbedaannya seperti ini. Berikutnya, kemudian untuk tipe datanya, variabel JavaScript bisa menerima data dalam bentuk string, kemudian dalam bentuk number, itu bisa integer atau float, kemudian boolean. Di sini variabel, apabila kita membuat variabel, kita tidak perlu menentukan tipe datanya. Jadi untuk tipe data itu otomatis ya. Kemudian untuk konversi data itu ada banyak. Misalnya untuk mengubah string menjadi integer dapat dipakai fungsi parsing integer. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk mengubah string menjadi float digunakan parsefloat. Relatif sederhana ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk materi ke-10. Mungkin kalau ada tambahan penjelasan nanti akan saya berikan di bagian belakang video ya. Jadi